Assalamualaikum, salam sehat semuanya. Kali ini saya akan sedikit sharing penggunaan timah bekas, yaitu memanfaatkan timah bekas pakai yang tercecer saat kita servis dan eman-eman kalau dibuang percuma. Betapa banyaknya timah bekas yang terbuang saat kita servis, jadi hitung-hitung ekonomis pengiritan pengeluaran membeli timah baru yang saat ini harganya kisaran 3.000 per meter. Jadi timah bekas itu kita pakai lagi di proyek kali ini. Saat menggunakan timah bekas tidak seenak saat kita pakai timah baru, di mana timah bekas itu sudah kotor bro. Jadi susah nempel ke tembaga. Setelah itu saya coba menggunakan fluk Amtek. Kita tuang dan oleskan ke permukaan tembaga. Gosok ringan dengan mata solder, sekalian pasang timah bekasnya. Cuma hasilnya kurang terlalu berhasil. Timah bekas sulit nempel ke tembaga, timah sulit bersih, dan mungkin tembaganya juga kotor. Timah terasa keras dan sulit encer walaupun dilakukan penggosokan berulang-ulang. Hasil solderannya seperti bulat, tidak mau menyatu dengan PCB. Cuma jangan menyerah bro, terus kita mencari cara bagaimana menemukan solusinya. Setelah itu saya mencoba mencampur fluk Amtek dengan Arpus. Arpus ini juga sering disebut Gondorucum. Warnanya kuning kecoklatan dan padat. Sedangkan fluk Amtek bentuknya agak cair seperti lilin. Caranya, seukuran botol suntikan fluk Amtek kita campur dengan Arpus yang ukuran kotak dus kecil ini. Lalu kita panaskan dengan api di dalam wadah logam. Masukkan fluk dan Arpusnya ke dalam wadah. Nyalakan api dan biarkan beberapa saat sampai fluk dan Arpus mencair. Setelah mencair, aduk sampai rata. Jangan terlalu panas bro. Setelah mencair, dirasa cukup panasnya, lalu dinginkan. Dinginkan dan tuang ke kotak yang ada tutupnya, biar nanti bisa dipakai lagi. Ini irit bro, jadi akan awet dan bisa dipakai kapan saja. Lumayan, biaya fluk 5.000-an dan Arpus 5.000-an, jadi biayanya hanya 10.000-an, tapi bisa dipakai berbulan-bulan. 10.000 itu seharga timah 3 meter eceran bro. Ekonomis bukan? Fungsi fluk ini adalah membersihkan kotoran yang menempel di timah dan tembaga. Oleskan fluk campuran tadi ke jalur tembaga yang akan kita solder. Selama timah kotor,
maka timah akan sulit menempel dengan sempurna ke tembaga. Fungsi fluk di sini adalah membersihkan kotoran-kotoran yang ada di timah dan tembaga PCB. Setelah diolesi fluk, maka kotoran akan terangkat dan timah akan bersih, menempel sempurna, dan timah menjadi kinclong. Hehehe. Sebagai info tambahan, PCB yang saya praktekkan kali ini adalah PCB spikon building, yaitu PCB untuk spikon cewek yang biasa dipasang di casing box power atau spikon cewek yang biasa dipasang di box speaker. PCB ini saya bikin sendiri seperti yang telah saya upload di video sebelumnya. Pakai transfer layout menggunakan autan, software atau lavenda. Jadi PCB ini tidak ada cat masking layout, sehingga tembaga PCB terbuka dan tidak ada pelindung dari korosi. Maka dari itu saya biasanya menutupi jalur tembaga dengan timah bekas. Nah, proses ini membutuhkan banyak timah karena jalurnya yang agak besar, maka solusinya adalah kita pakai timah bekas dengan menggunakan fluk 2 campuran yang kita bikin tadi. Maka proses penyoderan dengan timah bekas semakin lebih cepat, yaitu cepat menempel, PCB semakin bersih, timah bekasnya juga tercuci dengan fluk buatan tadi yang murah itu ya. Timah pun yang terbuang menjadi terpakai, PCB akan lebih awet karena termasking oleh timah. Jadi dengan pemakaian lama, PCB akan lebih awet, lebih tahan korosi, karena sifat timah itu tahan terhadap korosi. Oleskan sedikit fluk ke tembaga yang akan kita solder, maka timah akan cepat meleleh, mencair, dan kotorannya seolah-olah memisahkan diri dari timahnya. Masih banyak sisa fluk ya. Dari uang 10.000, fluk ini banyak hasilnya. Fluk ini lumayan irit, jadi bisa dipakai berkali-kali, bahkan puluhan kali. Bisa disimpan di tempat yang baik, jadi sewaktu-waktu butuh tinggal ngambil. Ini proses penyoderan dengan timah bekas kita lakukan sampai selesai. Bisa dibayangkan kalau pakai timah baru ini habis berapa meter. Karena lumayan boros timah. Cuma karena ini dipasang di panel output power yang ke speaker, maka jalur memang dibuat agak besar. Karena output power, volt dan arusnya sudah besar, sehingga koneksi jalur PCB terhubung dengan sempurna.
Sekali lagi, kalau PCB sudah selesai di masking semuanya, bisa dicuci dengan thinner, maka hasilnya akan bersih. Demikian share kali ini, semoga bermanfaat. Maju terus elektronika Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.